Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi konfrontasi dalam komunikasi bisnis. Di sini PowerPoint saya berjudul Solusi Konfrontasi dalam Komunikasi Bisnis oleh Nanda Pradipto, yaitu saya sendiri. Dalam setiap kehidupan sosial, sering terjadi konflik sosial. Konflik senantiasa melekat pada setiap orang. Oleh karena itu, konflik selalu terjadi, baik dalam lingkup kecil dan sederhana seperti keluarga, tetangga, teman sepermainan, kelompok organisasi, atau instansi, maupun pada lingkup yang lebih besar seperti pada setiap komunitas, masyarakat, negara, sampai hubungan internasional. 1. Apa yang kita ketahui tentang konfrontasi? Konfrontasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah konflik yang di dalamnya melibatkan antara dua belah pihak atau lebih. Paul Kohn berpendapat bahwa konflik merupakan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi proses dari pembentukan dan pelaksanaan kebijakan sebagai sebuah upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan sebuah nilai. Dalam sebuah komunikasi bisnis di pekerjaan, tidak jarang terjadi konflik yang dapat dipicu oleh berbagai alasan. Mari kita simak lebih lanjut dalam slide berikutnya. Berikut adalah faktor yang dapat mempengaruhi adanya konflik dalam komunikasi bisnis. 1. Perilaku pasif-agresif. Secara sederhana, perilaku ini merupakan perilaku sabotase yang dilakukan seseorang terhadap orang lain maupun kelompok lain. 2. Bullying dan pelecehan. Bullying dan pelecehan tidak hanya bisa terjadi di sekolah. Ternyata masalah konflik internal perusahaan ini adalah hal yang masih sering ditemui di dalam perusahaan atau dunia kerja. 3. Job description yang tidak jelas. Banyak perusahaan yang tidak memberikan kejelasan pada tugas dan peran kepada karyawannya. Hal ini menciptakan miskomunikasi antar karyawan dengan perusahaan, atasan hingga ke manajemen. 4. Senioritas. Senioritas dalam budaya Indonesia dinilai cukup positif, di mana orang yang lebih muda diharuskan untuk menghormati orang yang lebih tua. 5. Kurangnya kesempatan yang sama. Ada banyak karyawan yang memilih untuk berpaling ke perusahaan lainnya karena merasa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam suatu perusahaan. Lalu keenam, pergantian kebijakan. Selain bisa menjadi salah satu sumber masalah konflik internal perusahaan, masalah ini juga sering berakibat hilangnya karyawan berpotensi dalam perusahaan. Lantas, bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah konflik dalam komunikasi bisnis? Di sini akan saya bahas penyelesaian konflik dalam komunikasi bisnis. Upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui komunikasi dengan cara negosiasi. Fisher menyatakan, negosiasi merupakan suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu di mana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Penyelesaian konflik melalui komunikasi dapat juga dilakukan melalui mediasi. Molino menyatakan perundingan dengan mediasi yakni melalui suatu proses perundingan dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Sekian penjelasan dari saya, atas kurangnya mohon maaf. Terima kasih.